Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf dan Bapak Wali Kota, Bapak Ketua MUI dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, para habaib, para kiai, para ulama, alim dan asatid, semua yang saya hormati dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berbicara panjang. Sebentar saja saya akan membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Bada'ad dinu ghariban." Dulu agama Islam itu dianggap asing. Jadi aja dianggap kabeh padang bulanan, yahana nyekeli NU. Dulu tidak ada. Dulu agama Islam itu asing. Tidak ada umat Islam yang senang sholawatan, belum ada. Yang mana majelis-majelis, belum ada. Masih dianggap asing, bahkan Nabi Muhammad disakiti. Dalam satu cerita perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajak Islam di daerah Taif. Ketika beliau masuk ke daerah itu, dikepung. Semua membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan Nabi Muhammad adalah tukang sihir, menyatakan Nabi Muhammad adalah sesat, agamanya adalah agama baru, tidak mengikuti ajaran nenek moyangnya. Semua diumpatkan kepada Nabi Muhammad SAW, diolok-olok Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anak kecil dikeluarkan oleh mereka, disuruh mengolok-olok Nabi Muhammad. Orang gila, orang gila. Melempar kotoran kepada Nabi Muhammad, melempar batu kepada wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga gigi beliau berdarah-darah, pelipis beliau berdarah, tapi beliau sabar, sehingga beliau sudah pada ujungnya mau pulang. Tidak ada yang mau masuk Islam. Dilihat semua jalan sudah dikepung, tidak ada jalan lagi kecuali cuma satu jalan di pojok. Itu pun dijaga oleh orang-orang yang keker-keker, wong sing dempal-dempal. Nabi Muhammad sudah menyangka ketika Nabi Muhammad keluar dari situ, pasti Nabi Muhammad akan dipukuli. Akhirnya tidak ada jalan lagi bagi Nabi Muhammad kecuali memang lewat situ. Nabi Muhammad akhirnya lewat situ, disambut oleh orang-orang yang kekar tadi itu dengan pukulan. Dipukul pipi kanan Nabi Muhammad, disambut dengan preman yang sebelah sana. Pipi kiri beliau dipukul, disambut lagi, dipukul lagi, terus wajah beliau berdarah-darah, babak belur Nabi Muhammad SAW, sehingga lemas badan beliau. Nabi Muhammad SAW mencari tempat untuk bernaung di bawah pohon. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala marah semuanya, murka semuanya, sehingga malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, saya tidak terima dengan perlakuan mereka terhadapmu. Engkau adalah kekasih Allah, tetapi mereka memperlakukan kamu seperti ini. Nek bahasa Jawanya, tak tumplekno gunung Uhud ke mereka, tak tumpesno, tak matikan semuanya, tak angkat gunung Uhud, tibani kabeh, ben mati kabeh, ben ngerasakno. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW?
Nabi Muhammad menjawab, tidak. Jangan apa-apakan mereka. Beliau menyatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku. Mereka tuh belum tahu ya Allah. Mereka belum paham. Jangan siksa mereka. Lihat kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kalau kita disakiti, diumpat, kita langsung membalas. Tapi Nabi Muhammad dikatakan di dalam Maulid Ad-Dibai, in udhiya ya'fu wa la yu'atib. Kalau disakiti, Nabi Muhammad memaafkan, tidak mengitab, tidak mengolok-olok, tidak membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau dimusuhi, Nabi Muhammad diam dan tidak menjawab permusuhan mereka, tidak membalas permusuhan mereka. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok Nabi Muhammad paling afdalnya para anbiya? Karena Nabi Nuh yang sangat sabar kepada kaumnya, 850 tahun berdakwah, yang masuk, yang beriman kepada Allah cuma sedikit. Setiap berdakwah mengajak orang beriman dipukuli. Pulang itu mesti ke istrinya babak belur sudah. Setiap keluar dakwah pulang babak belur. Terus 850 tahun babak belur terus. Akhirnya, sudah pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam menyatakan yang dikenang di dalam Al-Quran, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadhirhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, saya sudah cukup sabar. Sudah 850 tahun berdakwah babak pelur terus kalau pulang. Dan yang beriman cuma sedikit. Ya Allah, jangan sisakan di dunia ini, di bumi ini sedikit pun daripada orang-orang kafir. Habiskan mereka. Ini Nabi Nuh. Jadi minta dihabiskan semuanya orang-orang kafir tadi itu. Akhirnya didatangkan banjir yang mana kita tahu ceritanya tadi itu. Tapi Nabi Muhammad beda jawabannya dengan Nabi Nuh. Beliau menjawab, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini perbedaan karena rahmat, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ayah kita, ayah umat Nabi Muhammad SAW. Istri-istri beliau adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu orang-orang mukmin. Kemudian lanjutan daripada hadis Nabi Muhammad, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan agama Islam akan menjadi asing sebagaimana dulunya. Wah, iki ra ana dalile. Wah, hukumnya ra masuk akal iki. Mulai sekarang sudah mulai asing lagi sebagaimana dahulu. Maka kata Nabi Muhammad, fatuba lil ghuraba. Yang beruntung siapa? Yang beruntung adalah orang-orang yang dianggap asing. Mudah-mudahan kita semua dianggap asing. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan pada zaman ini, zaman yang rusak yang sudah terbukti daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur Habib Syekh bisa membimbing kita di zaman yang rusak ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.